Di materi hari ini kita akan belajar cara mencari profit dengan teknik breakout. Kita akan menggunakan bantuan dua indikator untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memvalidasi breakout untuk menghindarkan kita dari false breakout, dan tujuan yang kedua adalah untuk meramal atau mengantisipasi kapan akan terjadinya breakout. Nontonnya jangan di skip karena video ini akan mengubah cara kalian memandang dan menggunakan breakout untuk menjadi trader yang jauh lebih profitable. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan sinyal trading harian dari indikator Ultra Trend Momentum yang live 24 jam di channel YouTube saya. Sebelumnya bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Breakout adalah sebuah peristiwa jebolnya sebuah resistance atau support. Sebuah tren yang valid selalu diawali dengan sebuah breakout pada support atau pada resistance yang penting yang sekaligus mengindikasikan berakhirnya tren yang sebelumnya. Sebagai contoh, breakout yang terjadi pada neckline double bottom menandakan berakhirnya tren bearish sekaligus awal dari tren bullish. Akan tetapi pada prakteknya, trading breakout itu tidaklah mudah karena banyak sekali terjadi false breakout yang menipu trader. Karena itu di video ini kita akan bahas solusinya. Kita langsung saja plot dua indikator yang akan membantu kita di materi kali ini. Indikator pertama adalah indikator support and resistance. Pada TradingView, di bagian indicators kita ketikkan aja support and resistance, maka akan tampak nama indikatornya support and resistance yang dikoding oleh Ahmad Naquib. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakannya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Indikator support and resistance ini sangat unik karena menggunakan pivot point sebagai support and resistance-nya. Jadi setiap kali pivot point-nya itu terbentuk, maka indikator ini akan menggambar garis horizontal untuk menandai area support and resistance-nya. Support ditandai dengan garis yang berwarna merah, sedangkan resistance ditandai dengan garis yang berwarna aqua. Untuk settingannya kita menggunakan settingan yang default aja. Untuk left dan right-nya nilainya adalah 10. Untuk warna support and resistance-nya saya juga akan biarkan default aja, akan tetapi tentu saja untuk settingan ini kalian bisa memodifikasi sesuai dengan eksperimen yang kalian lakukan sendiri. Untuk video ini saya akan biarkan semuanya pada settingan default saja. Untuk menambahkan indikator yang kedua, kita kembali lagi ke indicators, lalu kita ketikkan aja DPO, maka akan muncul nama indikatornya di Trended Price Oscillator. Kita klik aja indikatornya, maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat pada layar monitor ini. Cara membaca DPO sangat sederhana sekali, yaitu ketika DPO ada di atas 0 atau ada di area positif, itu artinya bullish dan kita hanya mau cari open posisi buy. Sebaliknya ketika DPO ada di bawah 0 atau ada di area negatif, itu artinya bearish dan kita hanya mau cari open posisi sell. Untuk settingan DPO-nya, untuk length-nya kita ubah dari 21 menjadi 100 seperti ini. Apakah length-nya wajib 100? Tentu saja tidak, akan tetapi saya pribadi lebih suka menggunakan length dengan angka 100 karena berdasarkan hasil uji coba saya, 100 adalah hasil yang saya sukai. Kalian tentu saja bisa menggunakan value yang berbeda-beda. Yang penting diuji coba saja. Contoh di video ini menggunakan pair XAU USD atau gold di time frame H1, tapi tentu saja teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga di semua time frame. Kita mulai dengan strategi yang pertama, di mana kita menggunakan dua indikator ini untuk menemukan breakout yang valid. Ada dua kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, harga break di atas resistance, dan yang kedua, DPO ada di area positif, artinya ada di atas 0. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat candle sudah break dan close di atas resistance-nya, dan yang kedua kita melihat DPO-nya juga baru saja menyeberang ke atas bergerak di area positif di atas 0. Entry buy kita lakukan pada next candle-nya ini dengan stop loss
loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Ini adalah contoh breakout yang tidak valid karena kedua kriteria tadi tidak terpenuhi. Di sini kita melihat harga memang sudah break dan close di atas resistance-nya, akan tetapi perhatikan bahwa DPO-nya itu dia masih ada di bawah 0 atau masih ada di area yang negatif. Artinya adalah dalam situasi seperti ini sangat mungkin yang terjadi adalah false breakout. Jadi dalam kondisi semacam ini kita tidak ambil sinyal buy-nya. Ini adalah contoh yang lain di mana kita juga tidak ambil sinyal buy-nya. Di sini kita melihat breakout yang terjadi itu adalah false breakout. Kenapa? Karena candle tidak close di atas garis resistance-nya. Jadi dia membuat fakey, dia membuat bearish pin bar. Yang kita butuhkan adalah candle yang close di atas resistance-nya. Jadi meskipun DPO-nya itu sudah benar ada di area positif di atas 0, akan tetapi karena candle tidak close di atas resistance-nya, maka ini juga kita tidak ambil trade buy-nya. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, harga break di bawah support, dan yang kedua, DPO di area negatif, artinya ada di bawah 0. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sudah break dan close di bawah support. Kedua, DPO-nya juga sedang berada di area negatif, yaitu ada di bawah 0. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing hanya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Ini adalah contoh di mana kita tidak ambil sinyal trade sell-nya. Kenapa? Karena ketika terjadi breakout di bawah support, kita melihat untuk DPO-nya itu dia masih ada di wilayah positif, artinya dia masih ada di wilayah di atas 0, artinya kondisinya memang sedang bullish. Jadi sekali lagi kita tidak ambil trade sell-nya karena rawan false breakout. Ini juga ada contoh lainnya di mana signal sell-nya kita tidak ambil. Kenapa? Karena kita tahu, kita lihat di sini meskipun DPO-nya itu benar dia sedang ada di wilayah negatif di bawah 0, akan tetapi kita melihat candle-nya itu dia tidak close di bawah supportnya. Jadi dia mengalami fakey, dia mengalami rejection. Kita masuk ke strategi yang kedua, di mana strategi yang kedua ini kita akan mengantisipasi atau meramal terjadinya breakout. Jadi strategi yang kedua ini lebih agresif dan lebih spekulatif. Ada dua kriteria untuk buy setup. Pertama, DPO di area positif yaitu di atas 0, dan yang kedua muncul garis support. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DPO-nya memang sedang ada di area positif yaitu di atas 0. Selanjutnya kita melihat sudah muncul garis support yang berwarna merah. Kenapa saya katakan strategi yang kedua ini lebih agresif dan lebih spekulatif? Karena kita entry itu sebelum adanya breakout. Karena breakout-nya itu kita sifatnya itu kita prediksi. Jadi belum terjadi breakout-nya. Lalu apa alasan kita yakin bahwa breakout-nya itu akan terjadi? Pertama, karena DPO-nya sedang ada di area positif, sedang di atas 0, artinya sedang bullish, dan ketika sedang bullish itu biasanya breakout di atas resistance cenderung lebih valid. Alasan yang kedua adalah sudah muncul garis support-nya, artinya apa? Sudah muncul potensi swing low-nya. Jadi kombinasi tren yang bullish dan sudah muncul swing low-nya, itulah yang menyebabkan kita yakin bahwa breakout di atas resistance itu biasanya akan terjadi sebentar lagi. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss di bawah swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, DPO di area negatif yaitu di bawah 0, dan yang kedua muncul garis resistance. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, DPO-nya memang sedang ada di area negatif di bawah 0, dan yang kedua kita melihat resistance-nya sudah terbentuk. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.